Astagfirullahaladzim. Rumahnya loh, ih. Sebuah rumah di Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung terbakar pada Rabu malam. Api cepat membesar meludeskan perabotan rumah tangga dan atap. Menurut pemiliknya, kebakaran terjadi saat rumah sedang kosong. Api diketahui tetangganya sudah berkobar besar di atap rumah. Warga dan petugas damkar kemudian bergotong royong memadamkannya. Mohon izin pimpinan melaporkan situasi 65. Saat ini Meski belum diketahui persis penyebab pastinya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat rumah ditinggalkan pemiliknya. Dari dekat TV di ruang tengah. Kita sempat dengar suara percikan api atau gimana nggak sih, Bu? Enggak dengar. Karena sepi ya, mungkin udah pada tidur, jadi nggak ada yang dengar. Karena aku posisi lagi di rumah mertua, itu semuanya. Oh, jadi rumah ini dalam kondisi kosong semalam? Alhamdulillah kondisi kosong. Ya mungkin karena yang nggak kedengeran itu karena kosong kan. Gitu. Tapi ketahuannya dari mertua, pas mertua ke depan kok kayak ada asap, nggak taunya api sudah besar. Oh, udah gede gitu ya, Bu ya. Terus yang kebakar apa aja sih, Bu, dalam, Bu? Ada apa aja? Semua? Jadi nggak kesisa? Nggak ada yang sisa ya, Bu? Biasa anak, istilahnya. Ya barang elektronik. Memang yang pertama kita mencari informasi dulu, kita cari datanya supaya nanti kita dapat kita ajukan ke pemerintah kota, termasuk ke wali kota, Bunda Jawa biarnya supaya siapa tahu yang mendapat bantuan. Dari pihak kelurahan nanti kita akan coba koordinasi dengan pihak sekolah ya, untuk menertibkan ijazah yang sudah terbakar. Petugas menurunkan 3 mobil damkar untuk memadamkan kebakaran dan api tidak menjalar ke rumah tetangga korban. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pencuri motor jatuh dan ditinggalkan temannya kabur saat dikejar warga desa Banyu Urip, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Rabu malam. Tersangka yang jatuh kemudian ditangkap dan sempat dihakimi massa yang kesal dengan perbuatannya. Tersangka yang ditangkap bernama Slamet Supriyadi, warga desa Gunung Doh, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus. Tersangka yang babak belur kemudian diserahkan ke polisi. Menurut polisi, pencurian motor itu terpergok korban yang langsung meneriaki tersangka pencuri. Tersangka ditangkap warga saat membawa kabur motor korban yang telah dirusak kontaknya dengan kunci T. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka rupanya spesialis pencuri motor di wilayah hukum Tanggamus. Tersangka bahkan sudah mencuri sebanyak 45 motor. Lalu bersama dengan masyarakat kita mencari pelaku tersebut, dan bersama masyarakat dan kita menemukan pelaku yang sedang berlari lalu kita melakukan penangkapan. Jadi kronologisnya kendaraan tersebut ada di halaman warga, lalu kendaraan tersebut ada dicurinya gitu, diambil ulang. Jadi menurut keterangan tersangka sudah melakukan di wilayah hukum Polsek Wonosobo tahun 2023 itu 10 TKP. Di wilayah hukum Polsek Semaka 5 TKP dan di wilayah hukum Polsek Kota Agung Polres Tanggamus 30 TKP. Polisi menyita motor salah satu korban yang kini disita sementara sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Pernah dipenjara selama lebih dari 2 tahun, rupanya tidak membuat Roylan kapok. Pria berusia 27 tahun, warga Kedaton, Bandar Lampung ini Kamis siang ditangkap karena kembali mengedarkan narkoba. Dari tersangka, polisi menyita 1 kantong besar berisi hampir 100 gram sabu-sabu. 50 juta. Baru pertama. Terus dalam pemeriksaan polisi mengungkap narkoba yang dijual tersangka dipasok dari seorang bandar besar di Kabupaten Mesuji.
Tersangka berdalih nekat kembali menjual narkoba karena tidak memiliki pekerjaan setelah keluar penjara. Baru pertama kali. Kamu pernah masuk nggak? Di Mesuji, Pak. Itu gimana caranya kamu bisa sampai ke Mesuji? Saya dikabarin sama orang yang tidak dikenal, disuruh diarahin ke arah Mesuji Simpang Panggang. Terus? Lalu saya dikasih suruh pulang langsung. Kamu ke Mesuji dari Bandar Lampung naik apa? Naik travel. Naik travel? Iya. Yang penghubungnya siapa? Kawan, Pak. Kenal nggak kamu? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Terus suruh ke arah Mesuji, ambil. Sudah itu kemana lagi? Suruh pulang, baru sampai kosan, lalu ditangkap, Pak. 2017, Pak. 2017 keluar. Tersangka ditangkap di kamar kosnya saat baru tiba mengambil narkoba di Mesuji. Ia yang tahu kedatangan polisi sempat berusaha menyembunyikan narkoba di celana dalam yang dikenakannya. 25. Pada saat kami melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 paket besar sabu seberat 98,25 dan sekil atau timbangan yang disimpan di dalam celana dalamnya. Dari pemeriksaan BB tersebut dari seorang di wilayah Kabupaten Mesuji untuk wilayah edar kota di Bandar Lampung. Dari pemeriksaan sendiri sudah berapa lama dia melakukan peredaran narkoba ini? Kalau pengakuan tersangka baru sekali. Barang bukti itu didapat dari mana nih? Barang bukti didapat dia penghubung dari teman lamanya inisial A, cuman tidak diketahui dengan tersangka. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita timbangan digital dan ponsel tersangka sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembeli narkoba dari tersangka. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Warga Kota Metro patut waspada. Pasalnya seorang mahasiswa ditangkap dengan barang bukti ribuan pil atau obat terlarang sejenis psikotropika. Tersangka bernama Winardi Saputra ditangkap di rumahnya di Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan 1.000 butir obat jenis trihexpenidil dan 260 butir obat jenis tramadol. Menurut pengakuan tersangka, sebagian obat terlarang telah diedarkan secara ilegal di Metro. Hasil pemeriksaan polisi, ribuan pil obat terlarang ini didapat tersangka dari Jakarta. Kami dapat informasi bahwa ada ribuan butir obat berbahaya masuk ke wilayah hukum Kota Metro. Akhirnya kami melakukan pemantauan, melakukan pembuntutan dan melakukan penangkapan. Dan kami berhasil menangkap obat berbahaya sebanyak 1.260 butir di wilayah hukum Kota Metro. Tersangka inisial W adalah warga Metro. Narkoba itu menurut pengakuan dari tersangka dan data histori WhatsApp itu adalah dari Jakarta dan akan kami telusuri dan kami selidiki lebih lanjut. Ribuan pil obat yang disita ini merupakan obat penenang yang harus didapat melalui resep dokter dan peredarannya diawasi. Jika disalahgunakan, obat bisa membahayakan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi penggunanya. Asep Saifullah melaporkan dari Kota Metro.